ambang. Tadi ini sisik naga. Cuma sisik naga ini berbagai macam bentuknya. Halo sahabat Jepri Barinjam dimanapun berada. Salam tabe dengan alatai, salam sewujud kerende Malempang. Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus. Nah ya sahabat Jepri Barinjam, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Cembaga, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kali ini Jepri akan mencoba melihat beberapa pusaka peninggalan yang ada di Kecamatan Cembaga ini, seperti mandau dan benda-benda pusaka lainnya. Ayo langsung saja ikuti di channel Jepri Barinjam. Kali ini kedatangan saya di sini, saya Jepri Barinjam, ingin minta bisa cerita tentang benda-benda pusaka yang Om miliki. Dengan Om siapa dulu Om? Susanto. Ya, saya kan sebagai penggemar benda-benda pusaka yang ada di Kalimantan Tengah seperti mandau dan pusaka-pusaka yang dimiliki leluhur zaman dulu. Ya Om, bisa kita cerita dulu benda-benda pusaka apa saja yang Om miliki? Ya, terima kasih atas kedatangan Mas Jepri. Jadi benda pusaka yang saya miliki, ya alhamdulillah saya ada memiliki satu mandau dan satu ambang. Riwayat dapatnya pusaka tersebut, berhubung saya sangat senang seni budaya dan ingin menghidupkan kembali kesenian budaya kita, yang pastinya untuk anak cucu kita ke depan tahu yang namanya ini pusaka mandau, yang namanya ini ambang. Itu niat saya, sehingga ya alhamdulillah pusaka leluhur yang ada sampai saat ini kami dapatkan. Memang kami mendapatkan pusaka tersebut tidak dari orang tua, cuma dari teman-teman. Berhubung saya senang seni dan budaya dan ingin menghidupkan kembali budaya khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Dan di sini kami bisa tampilkan bahwa pusaka yang ada di tempat kami itu sebilah ambang, ambang lengkap dengan penyang-penyang sesuai Dengan fungsinya pasti dengan fungsinya masing-masing. Dan memang kalau mandau itu memang diwajibkan juga memiliki penyang dalam artian baik itu berbentuk bincak meminyak, kayu mengayuh, taring menaring. Di sini kami memiliki ambang, ada dibilang orang ini kalau disampit itu ini sekitar 7 tahun yang lalu. Ini bisa dibilang orang sisik naga, cuma kita belum tahu juga. Ini sisik naga Om ya? ya? Sisik naga ini. Baru melihat ya Om. Ya, sisik naga. Kemudian minyak dan sebagainya. Jadi kalau masalah sisik naga ini pernyataan yang kami dapat di waktu kami merantau ke Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya aslinya orang Kapuas.
Jadi Kita ngadap kamera Om. pada saat itu heboh dengan sisik naga. Jadi kami sangat senang sekali Seperti ini ya ya sisik naga ini. Saya senang sekali mencari benda-benda pusaka, makanya saya berminat untuk membelinya. Ini membeli ini, anggaplah saya maharkan dulu pada saat saya ketemu informasi pada saat heboh-hebohnya sisik naga dulu. Kalau mandau ini sendiri Om punya cerita tersendiri. Ini saya betul, ini bukan mandau, ini ambang. Ambang. Ya ambang. Kalau mandau itu yang di atas. Ini ambang, ambang. Jadi saya mendapatkan ambang ini dari teman ke teman. Jadi kebetulan teman dulu memaharkan ambang ini. Kebetulan saya ada uang dan kebetulan saya senang seni dan budaya, jadi saya tebus dulu mandau. Kalau untuk penyang dan sebagainya ini baru kita lengkapi. Kenapa ambang ini cuma yang saya tebus dulu cuma ada bulu burung pinang sama rautnya aja itu. Ini ambang. Bisa kita lihat izin Om? Bisa kita lihat isinya dulu Om? Bisa. Bisa kita lihat ambang ini sendiri kalau pas terbuka tadi wanginya begitu harum. Nah, ini ambang informasi dari pengalaman bertanya kepada teman-teman, ini besi A3. A3 itu besi termasuk jenis besi tertua setelah Mantikai. Nah, isinya ada A3. Kalau besi A ini informasi yang saya dapat, pengalaman saya itu sampai 5 aja. Jadi A3 dulu langsung A5, kemudian baru besi biasa. Dan corak rodanya memang begini, tidak bisa dibersihkan. Ini dari asal saya dapatkan dulu. Ya. Nah, seperti ini dia sahabat Getri Barinjam, ini ambang yang dimiliki Om Susanto. Kalau sepintas kita melihat, kalau mandau seperti biasa itu pasti ada rambutnya. Nah, ini kita dapat pengalaman lagi kembali ketika kita berada di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur. Ya. Dan juga kami sampaikan pengalaman saya kalau membedakan ambang dan mandau. Kalau ambang ini tidak ada corak, kalau bahasa Dayak itu corak lakai. Nah, ini ambang. Kalau mandau itu ada jenis corak lakai yang membulat di ujung-ujung dari ujung senjata. Nah, ini itu yang saya tahu untuk perbedaan antara ambang dan mandau. Nah, ini ambang namanya. Kalau mandau ini saya lihatkan. Jadi perbedaan mandau dan ambang bukan kita lihat dari panjang atau besarnya, yang tapi yang kita lihat tuh dari corak di dalamnya. Kalau ada kelakai itu yang dinamakan mandau. Nah, ini sepengetahuan kami, pengalaman kami. Nah, ini bedanya kan. Nah, ini ada kelakainya. Ini yang mandau namanya. Kalau itu ambang.
Ini ada corak seperti Ya, corak seperti kelakai kalau bahasa kita Kalimantan Tengah, ada kelakainya. Itu sepengetahuan kami, ya nggak ada tahu kita informasi yang lain. Itu sepengetahuan kami dan pengalaman kami ada kelakainya. Ini yang dinamakan mandau, itu yang satunya itu dinamakan ambang. bedanya. Ya, bedanya. Ini bedanya sahabat, kalau yang ini dia tidak memiliki corak kalau pada ambang, sedangkan pada mandau ini dia memiliki ukiran yang ada pada bilah mandau. Mandau. Dan ada kelakai Dan juga. ada kelakai ujungnya. Ya. Kelakai itu yang kita dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan pakis. Ya, pakis. Ya, Seperti pakis. ini. Om, kalau dari cerita-ceritakan namanya kita sudah di rumah, ini ada prosesi tersendiri nggak kalau setiap misalnya 1 bulan sekali atau setahun sekali? Kalau profesi kegiatan, kalau saya sendiri, saya pribadi itu setiap malam Jumat kami menghidupkan wangi-wangian itu dupa bila dan menambahkan membuat air kopi manis pahit dan air putih biasa. Tapi memang tidak diwajibkan, cuma kalau saya pribadi setiap malam Jumat itu kami hidupkan dupa, lampu lilin ditambah dengan kopi manis, kopi pahit dan air putih. Itu kalau profesi, kalau saya pribadi. Kalau yang lain kemungkinan ada yang 1 bulan sekali, saya dapat informasi ada yang 3 bulan, setengah tahun, bahkan 1 tahun sekali. Ya, kebanyakan yang saya tahu informasi itu untuk profesi di dalam ritual untuk pusaka-pusaka kita itu kebanyakan dilaksanakan pada malam 1 Muharram. Malam apa kalau orang Jawa bilang itu malam Suro. Ya, malam 1 Suro. Kenapa saya dapat informasi kalau malam 1 Suro itu pusaka-pusaka khususnya milik pusaka pasti dikeluarkannya untuk mencuci dan sebagainya. Dan perlu diketahui kalau pusaka-pusaka ya jangan kita mainkan, dalam artian tidak dianggap main-main seperti mencabut dan sebagainya. Jadi kalau memang ada kegiatan atau urusan baik itu ritual atau ada tamu yang datang ingin melihat, ya kita tampilkan. Kenapa saya beritahukan mandau saya ini kalau dicabut tidak sembarangan, dalam artian ada waktu tertentu. Berhubung Mas Jepri datang, ya kami bisa sampaikan dan bisa kita perlihatkan pusaka yang kita miliki. Kalau sejenis A3, kalau ini memang baru saya buat ini. Ya, untuk mandau kelambang itu kemungkinan lama, itu informasi yang saya ketahui. Ya. Ya Om, ini yang paling sering ditanya teman-teman. Kalau untuk mandau ataupun pusaka yang dimiliki orang Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah ini Om. Kalau di daerah lain kan pasti berbeda-beda juga. Ya. Ini cara kita membuka mandau itu pasti ada cara tersendiri Om, tidak sembarang buka. Ya. Apa betul itu Om? Ya, memang kalau kita meneliti riwayat leluhur dulu atau orang tua dulu, mandau atau pusaka-pusaka lain tidak sembarangan kita membukanya. Memang harus izin. Kalau yang datang izin sama pemiliknya, kalau pemiliknya pun izin juga, dalam artian tidak sembarangan untuk dibuka. Itu sepengetahuan kami. Nah, dia pun seperti biasa kita akan membuka mandau kan. Dia tidak bisa dibuka langsung kayak ini. Ya. Yaitu ada biasanya kan kata
orang tua zaman dulu itu kalau kita mengambilnya dengan cara seperti ini itu akan biasanya akan kalau ada bentrok kayak perang seperti itu. Apa betul Om? Kalau kita narik mandau itu langsung kayak gini kan biasanya sarungnya dulu kita tarik. Oh, itu pengalaman saya. Kalau jenis pembuka baik ambang ataupun mandau seperti yang Mas Dedek Jepri contohkan tadi, kalau kita narik, bisa saya ambil posisi ini, kita tarik mandau ini. Nah, itu pengalaman kami. Kalau kita menghadapi musuh, kemungkinan pengaruh mitosnya tidak terlalu banyak ke kita. Sebab apa? Pengalaman kami kalau cabut mandau atau ambang itu yang utama itu besinya yang kita tayangkan atau kita tampilkan ke musuh. Contoh gini, kalau kita tarik ini, itu pemikiran dan pengalaman orang tua dulu. Ini berarti kumpangnya yang berhadapan sama musuh, itu sepengetahuan kami. Nah, jadi kalau kumpang ketemu sama besi, kemungkinan secara logika pasti kalah kumpangnya. Jadi pengetahuan kami yang mencabut mandau yang memang kalau untuk kita keadaan genting atau pada saat perang itu yang pasti cabutnya gini, kumpangnya ditarik mandaunya gini. Nah, jadi mandau atau ambang tadi yang berhadapan ke musuh, jadi besi ketemu besi. Kalau yang tadi saya contohkan yang pertama, kalau kita tarik mandaunya berarti kumpangnya yang berhadapan itu. Nah, itu kalau kisah-kisah orang Bali memang betul. Yang diketahui oleh Mas Jepri dan diketahui saya pribadi, supaya teman-teman yang ada dimanapun supaya tahu tidak sembarangan kita itu membuka mandau yang dimiliki orang Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Om, ini ketika memiliki mandau mungkin ada cerita tersendiri. Kalau kayak teman-teman saya yang lain yang saya pernah cerita itu ada yang kayak diganggu, ada segala malam-malam itu bisa bunyi sendiri. Kalau yang Om selama ini Om miliki mandau dan ambang ini mungkin ada cerita tersendiri Om. Kalau pengalaman saya, ya alhamdulillah selama saya memiliki mandau dan juga ambang tidak ada kejadian-kejadian seperti orang di luar sana bilang. Jadi itu tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Makanya kalau kita memiliki pusaka itu jangan dianggap main, itu aja yang utamanya. Jadi pusaka itu sangat kita hormati seperti kita menghormati orang lain, apalagi pusaka kita tua dari kita yang tua dari pemiliknya tadi. Itu sepengetahuan kami pribadi. Nah, iya Om, ini lagi. Nah, kita bisa ngelihat di sini cukup banyak juga penyangnya Om. Nah, ini mungkin sama kayak tadi juga. Ini apa Om? Ini sama seperti di ambang tadi, ini sisik naga. Cuma sisik naga ini berbagai macam bentuknya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ini sama seperti di ambang tadi, ini sisik naga. Kalau informasi yang saya dapatkan, saya memang sangat senang dengan istilah yang mistis-mistis. Makanya saya cari dan alhamdulillah saya dapatkan. Nah, ini banyak saya kayu mengayu juga sama. Ya, kayu mengayu dan tulang menulang. Nah, ini informasi saya tambahkan lagi, ini informasi sisik naga, informasi orang juga. Cuma saya belum tahu juga, kita tidak bisa istilah membenarkan. Yang pasti saya pribadi senang sama hal-hal yang mistis. Saya maharkan ke teman saya yang mendapatkan ini tadi, yang sisik naga. Kalau yang lain mungkin sama dengan pusaka-pusaka pada teman-teman khususnya orang Dayak.
seperti gerincing, kayu mengayu, duit menduit dan sebagainya. Ya, sahabat, mungkin untuk secara umum, karena ini dapur kami, tidak dapat saya jelaskan semua. Om, mungkin ada lagi Om, ini kan senjata mandau dan ambang. Apakah ada lagi senjata pusaka yang tua? Ya alhamdulillah kami ada pusaka. Berhubung saya gemar mengoleksi pusaka-pusaka yang berbau mistis. Tapi ini pusaka khasnya kalau nggak salah itu orang Kalimantan Selatan. Cuma saya nggak tahu jelasnya apa nama bentuk nama pusakanya. Ini pusaka yang lama ini yang saya dapatkan waktu saya masih SMP kelas 3. Nah, ini SMP kelas 3 saya dapatkan dari orang Banjar. Kalau yang ini waktu saya kuliah di Palangkaraya. Oh ini namanya saya kurang jelas apa namanya lah. Keris bukan keris. Cuma ini yang paling lama saya simpan pusaka yang saya dapat. Tahu DJP itu kalau kata orang tuh apa ini nama pusaka, saya kurang tahu juga nih. Nanti ini ketika nanti ini pasti ada aja Om yang kenal dan akan memberitahu ini apa nama senjatanya nanti. ada orang bilang belati atau Iya. gimana saya kurang paham nih Kak. Nanti ini yang saya dapatkan dulu pusaka. Sudah lama waktu SMP dan waktu kuliah. Kalau ini kan sama juga prosesnya Om, kalau setiap malam-malam biasanya 1 bulan atau Ya, kalau ini profesinya ya hampir oleh kebetulan niat saya pribadi saya laksanakan profesinya setiap malam Jumat itu membuat kopi pahit, kopi manis dan air putih ditambah kembang wangian kembang dan menghidupkan dupa. ini batu di sini Om. Nah, Batu di sini atau besi biasa? besi biasa ya. Berarti sama, pernah juga aku lihat kayak gitu. Pas saya nggak tahu tahu. nama. Ya apa namanya nih ya? Iya. Ya saya tahu tuh tapi kalau salah ini cerita khas orang Kalimantan Selatan ya. Salah lah kita kurang tahu juga. Ya pada dasarnya pusaka Iya. walaupun dari manapun kalau saya ada berminat dan saya anggap itu mistisnya luar biasa, makanya saya maharkan kepada teman yang mau dimaharkan kepada saya itu. Oleh kita Kalau saya tuh ingat Om, kalau benda-benda lading-lading kayak gini, kalau dulu pernah dengar cerita dari teman, apalagi yang ada tajiknya itu ada bisanya. Kalau ini saya dapat dari sepupu saya di Palangkaraya. Ini kalau nggak salah informasi ditaruhnya racun ipuk. Makanya itu aku nggak terlalu berani pegang Om. Oleh aku tahu, oleh pernah dengar cerita. Ya, Dia itu kan dulu teman itu punya 2, satu itu kecil. Ya, yang namanya kayak tajik. ya, ya. Yang ada di pasar di Poles anu itu ipuk. Makanya ini karat-karatnya pun Ya karet. Ini ritual kalau saya profesi untuk pembersihan itu kami adakan setiap 1 tahun sekali pada saat bulan malam 1 Syawal atau 1 Muharram kalau kami agama Islam. Itu untuk pembersihan pusaka-pusaka yang kami miliki. Ya Om, ini lagi dari seluruh senjata yang Om punya ini, apakah ada yang sudah makan Om? Kalau saya yang megang pribadi, ya alhamdulillah tidak.
tidak ada yang makan kalau saya pegang pribadi. Ya nggak tahu kalau yang dari asal muasalnya. Iya. Nah, cuma ini yang ada. Nah, ini yang ada. Ini makan. Kalau saya megang nih pernah makan darah pada saat saya ada bertikai sama teman saya sejawat saya dulu. Ini situ juga. Saya nggak tahu, kurang jelas ini apa namanya lah, nanti kalau salah-salah Iya. ini yang pernah makan dulu, makan darah. Nah, kalau informasi yang saya dapatkan ini dari teman saya orang Kalimantan Selatan, kalau ini kalau kita bawa, dia pesan kepada saya jangan sampai dicabut, dalam artian kita taruh di pinggang atau di mana, yang sampai tercabut. Kalau tercabut pasti makan. Nah, pengalaman saya waktu saya pernah bertikai sama teman saya, ini memang pernah makan. Walaupun dia nggak makan darah yang teman saya bertikai, tapi pada saat saya megang gelas setelah kami bertikai, setelah kami damai, gelas itu dengan sendirinya pecah. Lalu tengah tangan saya poleskan ke sini. Nah, nanti jadi sesuai informasi yang saya dapatkan dari yang punya senjata ini dulu, informasinya jangan sampai dicabut. Kalau dicabut itu pasti makan darah. Nah, mungkin pada saat kejadian saya bertikai sama teman saya, mungkin apa yang disampaikan oleh teman saya yang punya senjata asal ini memang betul. Saya mengalami pribadi. Ya pastikan dia makan darah. Nah, makan darah pada saat saya bertikai, walaupun bukan darah yang teman saya, walaupun bukan darah kawan saya yang bertikai tadi. Nah, ini bekas darahnya ini ada. Kenapa pengalaman saya kalau pusaka-pusaka yang pernah makan darah ini Pasti makan. Kalau dibersihkan Pasti kembali. ya, dibersihkan dia tidak akan bersih sempurna seperti dia dalam. Jadi dia tetap, karena ini informasi pengalaman saya, kalau makan darah ini pasti ada seperti pulau-pulau lah, memulau ini. Nah, ya mulau ini kalau kita bersihkan sama limau nipis atau bimbing tunjuk, itu tetap aja dia kembali lagi mengulau karena pernah makan darah. Dan sesuai yang saya dapatkan juga, ini nggak bisa dicabut sembarangan. Kalau memang kita mau pakai ya pakai aja. Nah, kita bawa, jangan sampai cabut. Kenapa pengalaman kami pakai benda ini, ya alhamdulillah kalau kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang sepi, kita tidak takut merasa ada yang mendampingi. Ya. Kebetulan juga ini saya pernah tanya sama orang yang tahu. Ini kalau bahasa Dayak Hambadoan, kalau bahasa Indonesianya hodamnya, ini hodamnya seorang laki-laki yang ganas. Itu informasi yang saya ketahui, yang saya dapat juga dari orang yang bisa melihat. Nah, makanya nggak bisa sembarangan. Ya. Begitu, sahabat, begitu banyak di sini kita bisa lihat benda yang dimiliki oleh Om Susanto ini. Bisa dilihat begitu, ada minyak, ada basal, ada taring apa aja itu Om? Taring beruang, taring babi, kemudian taring ikan kerinyau. Yang di tengahnya nih kalau nggak salah itu taring ikan pari yang sebesar mobil, kalau nggak salah informasinya, di tengah yang panjang ikan pari. Ini dapatnya dari mana Om? Nah, dapat ya Namanya oleh saya senang koleksi pusaka dan barang-barang antik. Ya alhamdulillah datang dengan sendirinya, atau teman atau keluarga yang menyerahkan kepada kami. Karena orangnya tahu saya senang koleksi benda antik dan pusaka. Kalau ini apa Om? Yang punya kan?
Nah, kemudian ini ada pusaka juga, saya ini dapat dari teman juga, diserahkan kepada saya untuk merawatnya kembali. Gelang-gelang. Kalau kita lihat ini sejenis kalau pusaka orang Dayak itu turung. Cuma saya nggak tahu persis apakah ini betul dong atau tidak, karena saya dapatkan dari teman saya juga, dia suruh saya yang merawat. Pusaka apa sih, saya kurang tahu juga. Ini siapa kalau orang tentara itu apa namanya? Ya sangkur ada. Tapi karatnya sudah om. Ya, informasi yang saya dapat ini usianya mungkin puluhan sampai ratusan tahun, bro. Jadi kita lihat dari jenis bentuk karatnya banyak. Cuma ini sama yang bisa lading dua tadi saya nggak tahu namanya jelas. Atau pusaka khas orang mana. Kalau kita lihat ini sejenis sangkur ini. Iya, tapi ini sudah cukup banyak karatnya juga. Mm-mm. Kayak juga pernah makan ya. Ya, kalau informasi kalau memang banyak karatnya dan juga ada pulau memula, itu informasi yang saya ketahui dan saya dapat itu pernah makan informasinya. Ada ya. Iya om. Selama om memiliki banyak yang sudah saya lihat sahabat benda-benda pusaka yang dimiliki oleh om ini, panas nggak sih om? Kalau saya pribadi dan juga keluarga di rumah, alhamdulillah kami biasa-biasa saja. Mungkin oleh saya kuat profesi tadi, kira kemungkinan. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi dulu, saya tiap malam Jumat kayak saya adakan profesi, mungkin itu yang mendinginkan suasana yang ada di rumah ini. Bahkan anak-anak dan keluarga yang lain ya, datang ke sini ya perasaan itu biasa lah, tidak ada. Nah, yang saya ketahui kecuali orang lain yang bisa masuk ini yang istilahnya ada merasa ada hawa mistisnya lah, yang terlalu nyaman, ya terlalu nyaman lah. Kalau kami pribadi beserta anak-anak sampai anak saya yang dari SMA sampai yang masih usia 2 tahun itu biasa aja. Nah, mungkin juga kita kurang tahu, kita mungkin oleh sudah menyatu, kalau oleh sudah saya menyatu sama keluarga yang khususnya yang ada di rumah ini, kemungkinan itu yang saya ketahui. Jadi nggak ada suasana panas dan sebagainya, biasa aja. Tapi kalau orang lain itu ada hawanya lah, ada hawa apalah, perasa apalah. Nah, itu yang saya dapat juga dari informasi dari teman-teman yang pernah bertamu ke rumah. Ya om. Kalau kayak guci ini om dari mana om? Nah, guci ini oleh saya senang koleksi benda dan barang antik. Ya datang dengan sendirinya, dalam artian ada orang yang menawar, misalnya ini kamu mau ke ini buci ini, kalau ini buci ini saya dapatkan berupa dengan 1 buah HP ini. Itu sama aja ini 2 ini. Nah, itu semua HP itu buci. Ya, kalau yang itu saya dapatkan dari Mina saya di Kapuas, saya nantinya. Itu kalau nggak salah yang besar itu peludahan orang Minang atau menyikap. Zaman dulu. Ya zaman dulu. Kalau itu kita sudah kita dapat melihat dan menilai itu usianya mungkin puluhan sampai ratusan tahun itu kemungkinan kalau kita lihat dari corak-coraknya. Ya, kalau yang ini mungkin puluhan juga. Kalau itu mungkin lah, kalau dilihat dari coraknya tadi.
ya sahabat, mungkin cukup lengkap sekali yang diceritakan oleh Om Susanto tentang Mandau serta apa-apa aja yang ada di Mandau ini sendiri. Memang kalau kita memiliki Mandau ini memang kalau dia mau melekat dengan kita memang harus dirawat seperti itu, Om. Ya memang itu memang harus dan wajib dirawat. Jadi supaya dia menyatu sama kita. Dan juga seperti yang saya sampaikan bahwa pusaka-pusaka ini datang dengan sendirinya lah. Baik itu galang mengalang, minyak meminyak. Dan terakhir saya dapat ini rotan WCG. Saya dapat dari teman saya. Mungkin kalau nggak salah ini 2 minggu yang lalu dia serahkan. Ini yang biasanya ada di Mandau juga. Ya, ini yang baru saya dapat koleksi. Ini apa gunanya, Om? Nah, saya kurang tahu juga. Teman saya tuh kalau ada dapat benda-benda yang aneh, jadi dia serahkan untuk saya yang merawatnya. Ini baru saya dapat sekitar 2 minggu yang lalu. Ada juga. Ya, kalau olahraga. Ini WCG importasi. Cuma dia bilang ini usianya lama sudah didapatnya waktu di Katingan, waktu dia pada saat dia kerja di sana. Panjang. Ya, ular. Saya nggak tahu kegunaannya nih. Pasti kalau ada yang aneh-aneh saya berminat itu. Nah, yang aneh-aneh. Ini benda yang ada di rumah Om Susanto. Aneh kayak ombak, benda-benda gitu. Nah, Aneh kayak kok ya, macam-macam bentuk. macam bentuk. Minyak yang Om miliki paling lama di sini. Kembang ya, kembang. Kalau untuk khas kita Dayak Kalimantan Tengah ini ambak. Tadi mau aku kira Mandau, Om. Oleh Ya. ada rambutnya. Ya, memang sepintas saya ada ketemu sama teman tuh, orang bilang ini menipu dalam artian casing dan bodinya. Iya. Ya. Dan juga teman banyak mengakui kalau ini besinya termasuk besi tua A3 tadi. Ya betul. Terlihat dari warna kayunya. Ya, kayak. Ini kalau informasi orang yang bisa tahu dan melihat ini pernah makan juga gitu informasi. Kalau dilihat dari Berapa Nah, lama ini orang. sudah, Om? dari 2011-12 saya dapat. Cuma yang punya asal nih saya nggak tahu berapa lamanya dia nyimpan atau dari tangan ke tangan berapa. Ini kalau saya rasa ini yang memang luar biasa Iya. aura mistisnya sama yang lain sama dengan yang ini ya. Iya. Dua ini tadi. Kalau yang ini saya anggap ya memang ada, cuma kalau pengaruhnya lah yang lebih kuat ini. Auranya lain. Ya auranya lain itu. Dari kita mencabut, kita megang aja auranya lain. Ini pertama itu, Om. Pertama itu. Bisa dimasukin, Om. Beken aura lagi. Betul. Jadi di area itu beken aja itu. Percaya dia kan ki. Iya. Bebas berdua kan. Beken nomor aku beken ini kita. Kita loh. Beken nomor arek minyak katanya. Petani lebar anu kialah Beken beda. anak Minyak batulis nampak teh anak hati. Anak hati. itu kan. Sama perahu. Motor HP ki. Motor HP. Ngirim aku. Indah. Orang dia. Tuh lagi. Orang dia.
Sering. Tahu aku pengalaman ayam kote ke mandau dengan ambang kena. Tadi kelakai tadi kalau. Kote pak bayar tawang. Tapi itu makin meles punya termasuk mandau gitu lah. Hah? Ya aku bin mandau ya cuma pas kesesar yang kawalan ambang gitu. Ya sahabat, mungkin seperti itulah cerita yang kita dapat tentang pusaka-pusaka yang dimiliki Om Susanto di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Om Susanto, terima kasih banyak sudah diceritakan panjang lebar tentang pusaka yang dimiliki Om ini dan sudah mau berbagi cerita ke kita. Ya sama-sama. Makasih juga atas kedatangan Dek Jenti bertamu ke rumah kami. Yang pastinya kita mengetahui pusaka-pusaka senjata khas suku kita Dayak Kalimantan Tengah pada umumnya. Nah ya sahabat, mungkin seperti itu tadi cerita dari kita untuk memperkenalkan benda-benda pusaka yang dimiliki Dayak khususnya di Kalimantan Tengah. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Jeffrey Baringjam dan Om Susanto beserta keluarga mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di video Jeffrey Baringjam selanjutnya.